Siap Bu, siap. Ngomongnya itu oplak banget itu ya, ciplak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faradal hajja wal umrata lillah. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan dan kita doakan orang tua kita, sahibul bait, sahibul hajah, Bapak Haji Abdul Majid beserta istri, anak mantu dan keluarga besarnya. Kita doakan Bapak Haji Abdul Majid beserta keluarga, biar Allah kasih panjang umur, Allah kasih kesehatan, dan terus bisa berbagi kebaikan buat kita semua. Wabil khusus yang juga sama-sama sangat kita muliakan para tamu Allah dan tamu Rasulullah yang berjumlah 13 orang. Kita doakan juga biar pada panjang umur, sehat walafiat, perjalanan ibadahnya lancar, pergi dan pulang selamat, dan kembali membawa umrah mabrurah. Amin ya rabbal. Yang juga sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Pahlawan Setia beserta istri, juga kita doakan biar sehat panjang umur, barokah dunia dan akhirat. Para asatidzah, para guru-guru, para ustazat, para orang tua, para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, jamaah majelis walimatus safar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama mengawali majelis kita ini, kita bertasbih bersama. Semoga tasbih yang kita baca, kita semua dicintai Allah. Kalau Allah cinta, apa yang kita pingin, apa yang kita inginkan segera Allah kabul. Subhanallah. Ayo semangat. Wala ilaha wallahu akbar. Wala illa billah. Subhanallah walhamdulillah. Wallahu akbar. Wala haula illa billah. Satu kali lagi Bu ya. Subhanallah wala ilaha wallahu akbar. Wala quwwata. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, hari ini senang nggak Bu? Senang banget apa senang aja? Apalagi kalau diumrahin semua ya. Amin. Amin aman atu ya. Para bapak ibu sekalian,
Saya jadi ingat ketika dulu saya ngobrol sama Abuya ya, Al-Maghfurlah pakai Haji Nur Anwar. Beliau bilang apa? Waktu itu putra putri Kiai Haji Nur Ali semua dihajiin pakai Nur Ali. Padahal putra putrinya semua mampu untuk haji sendiri. Kemudian Abuya nanya sama pakai Nur Ali, Pak, emang ngapa kami semua dihajiin? Kata pakai Nur Ali, apa Pak? Gua kalau haji emang nyetor KTP doang berangkat katanya. Gua nggak pernah haji ngeluarin duit dewe. Oleh karena itu gua pengen dapat pahala menghajikan orang. Lu gua hajiin tuh. Gitu ya. Nah ternyata Pak, ucapan Al-Maghfurlah ini dipraktekin Pak Haji Abdul Majid. Pak Haji Abdul Majid pengen dapat pahala mengumrohkan orang. Ya, pengen dapat pahala mengumrohkan orang. Jadi kalau sekarang Pak diumrohkan 13, belum setahun, bulan apa Pak kemarin? Bulan Desember lalu 12 orang. Mudah-mudahan Desember besok 50 orang. Ya, insya Allah mudah-mudahan Pak ya. Jadi pengen banget Pak pakai Nur Ali, pengen dapat pahala menghajikan orang. Ini Pak Haji Abdul Majid saya yakin pun sama, pengen banget dapat pahala mengumrohkan orang. Ya, apa Pak kelebihannya? Yang pertama, ibadah haji, ibadah umrah itu adalah perintah Allah. Nih perlu dicatat, terutama yang 13. Ibadah haji, ibadah umrah adalah perintah Allah. Apa dalilnya? Atimmul hajja wal amrata lillah. Itu dalilnya tuh, wa atimmul hajja wal amrata lillah. Kalau udah perintah Allah Pak, apalagi redaksinya atimmu. Kalau dalam menurut ilmu nahwu apa ya? Itu fi'il amar. Kalau fi'il amar artinya wajib dikerjakan. Artinya Pak, yang 13 orang ini yang akan berangkat, mereka semua mengerjakan yang wajib, bukan yang sunnah, sesuai dengan perintah Allah. Wa atimmu, sempurnakan hajimu, sempurnakan apa? Umrohmu. Tuh satu yang dicatat. Yang 13 besok berangkat ngerjain yang apa? Wajib. Kalau ngerjain yang wajib, jangan main-main, jangan sambil bercanda, jangan sambil selfie. Saya sudah sampaikan itu di manasik. Awas, besok jauh-jauh dari desa Pahlawan Setia sampai di Baitullah, sampai di depan Ka'bah, lagi tawaf, mengerjakan yang rukun, mengerjakan yang wajib, dicampur aduk dengan selfie. Saya marah. Jangan. Kesian yang ngongkosin, biaya mahal-mahal. Ya, maka harus dikerjakan dengan sempurna. Dan ini perintah Allah, wa atimmu, sempurnakan. Ya, tuh satu. Yang kedua, saya pesan yang 13. Kalau ini perintah Allah, artinya perintah yang sangat penting Pak. Ya, Bapak Kepala Desa aja Pak, Pak Kepala Desa kalau dapat surat perintah dari gubernur, buru-buru. Karena perintah itu apa tuh? Penting. Ya, ini perintahnya dari Allah.
memerintahkan wa atimmu al-umrata, sempurnakan ibadah umrah kamu. Berarti perintah ini perintah sangat penting. Makanya saya bilang, kalau perintahnya penting, jangan apa? Main-main. Perintahnya sangat penting. Kalau ini perintahnya penting, Pak, berarti mengandung pahala yang besar. Jadi yang 13 ini akan mendapatkan pahala yang besar. Yang 13 pahalanya besar. Yang ngasih ongkos 13 Pak Haji Abdul Majid, pahalanya juga apa? Besar. Ya. Apa Pak? Bukti orang kalau umrah pahalanya besar. Di sini saya tanya, masjid yang paling dekat ke kanan apa ke kiri? Ke kanan. Masjid apa namanya? At-Taufik. Berapa meter dari sini ke At-Taufik? 400. Berapa langkah kalau kita jalan dari sini ke Masjid At-Taufik? 1000 langkah. Wah, ya kan? Kalau dari sini ke Masjid At-Taufik 1 langkah dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Masya Allah, pahalanya udah besar. Ya, 1 langkah dibalas berapa? 10 kebaikan. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Jadi kalau kita mengerjakan 1 aja yang baik kita kerjakan, Allah balas 10 kali lipat. Tapi besok Pak, yang 13 ini dari sini ke Masjidil Haram berapa ribu langkah? Kalau 1 langkah dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Masya Allah, pahalanya apa tuh? Besar. Ya, itu baru pahala apa? Jalan doang. Jadi yang 13 ini Pak, baru tebang jalan dari sini ke Masjidil Haram, pahalanya udah besar. Ya, dan bukan hanya yang 13 yang dapat, yang ngongkosin juga apa? Dapat. 13 dikali 10 kali lipat. Berapa udah? 130 Pak ya. Berarti Pak Haji Abdul Majid pahalanya sama dengan ngumrohin 130 orang. Ini baru 13. Bagaimana kalau tahun depan sekali berangkat 50? Ya, besok tadi kan katanya ustad-ustad mau diongkosin Pak ya. Ngarep banget ya, ngarep.com gitu ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan Pak ya. Makanya tugas kita mah Pak, doain aja. Doain Pak Haji Abdul Majid biar umurnya panjang, rezekinya terus berlimpah, sehingga kesenangan, kebahagiaan Pak Haji Abdul Majid berbagi dengan tetangga dan sekelilingnya Pak ya. Tuh, kenapa itu perintah Allah penting, dan kalau perintahnya penting pahalanya apa tuh? Besar. Ya. Kemudian para Bapak Ibu sekalian, yang 13 ini menjalankan ibadah umrah. Di mana kata Nabi, al-umratu ilal umrati kafarah. Orang yang melaksanakan ibadah umrah, dosanya dihapus. Nah ini mahal. Jadi 13 orang karena umrah Pak ya, dosanya dihapus. Bukan hanya yang 13 yang dihapus Pak, yang ngongkosin juga dosanya diapain? Dihapus. Maka itulah yang tadi saya bilang, kenapa Al-Maghfurlah pakai Hajjun Ali mau membiayai putra-putrinya untuk berangkat pergi haji, dia yang bayarin, karena gua pengen dapat pahala menghajikan orang. Begitu Pak. Pak Haji Abdul Majid karena pengen mendapatkan pahala mengumrahkan orang. Kalau seorang yang umrah dosanya dihapus, yang membiayai juga dosanya diapain? Dihapus. Sehingga nanti ketika kembali menghadap Allah lancar, selancar ketika yang 13 berangkat menuju rumah Allah Pak ya. Ini kalau yang 13 Pak, umrohnya sekali. Lah di kita Pak, besok berangkat umrohnya 4 kali. Selama 4 hari di Mekah, kita 4 hari di Mekah Pak, 4 kali umroh. Makanya saya udah pesan kemarin manasik. Nih si Babeh besok kalau kuat tenaganya, umroh pertama niatin buat diri sendiri.
nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Umrah kedua, umrah ketiga, umrah keempat, boleh, silahkan niatin buat orang yang sudah almarhum diumrohkan. Nah, kalau si babe ini Pak mampu 4 kali umroh, 1 buat dirinya, 3 buat orang lain, berarti 1 orang umroh 4 kali dikali 13, berapa Pak Manarul? 13 kali 4 ya. Nah, Zakia berapa tuh 13 kali 4 ya. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kalau yang 13 dapat 4 kali umroh, yang hidup 1, yang mati 3, artinya Pak Haji Abdul Majid sebanyak itu mengumrohkan orang. Masya Allah Pak ya, luar biasa ya. Mudah-mudahan kita doain Pak Haji Abdul Majid betul-betul ikhlas lillahi ta'ala Pak ya. Karena Pak kalau ikhlas udah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah Pak, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Tuh Pak, 1 nih Pak, Bapak Ibu saya pesen, ketika beribadah niatin ikhlas. Ikhlas itu artinya Bapak murni, bersih, nggak ada niat apa-apa ya. Kepada siapa? Umiru illa liya'budullah. Niatin ibadah itu ikhlas semata-mata karena Allah. Apa sih Pak ikhlas? Ikhlas itu Pak, kita mengerjakan sesuatu enggak ditengok lagi ke belakang. Kalau kata almarhum Bapak Kiai Haji Ahmad Tajuddin Pak, keponakannya Pak Nur Ali ya, abangnya Kiai Marzuki yang kemarin meninggal, ikhlas itu Pak sama kayak lu berak di kebun. Paham Pak? Lu kalau berak di kebun, habis berak besok ditengok lagi nggak? Nggak ada tuh. Artinya apa? Kalau hari ini Pak Haji Abdul Majid mengumrohkan 13, jangan disebut-sebut lagi. Lu kan berangkat umroh, gue ngumrohin lu. Nah, jangan. Dia nggak ada hasilnya, nggak ada pahalanya. Udah lillah, ikhlas karena Allah. Ya. Kita sudah keluarkan, kita sudah ibadahkan, biarin urusan dia sama Allah. Jangan pernah disebut-sebut. Justru para Bapak Ibu sekalian, kalau kita sebut, disitulah nilai adanya. Makanya kata Nabi apa? Alamatus saqawah, tanda-tanda orang rugi, tanda-tanda orang celaka, tanda-tanda orang yang tidak beruntung. Kata Nabi apa? Zikrul hasanat al-madiyah, yaitu selalu menyebut-nyebut kebaikan yang pernah dia lakukan, padahal dia belum tahu. Wa huwa la yadri akubilat amruddat indallah. Dia belum tahu kebaikan yang sudah dikeluarkan diterima oleh Allah atau ditolak oleh Allah. Kita belum tahu. Makanya kalau pengen diterima, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga yang 13, ikhlas menjalankan perintah Allah ya. Karena itu kita doa ini yang 13, berangkatnya seger, ibadahnya seger, ibadah umrohnya 4-4-nya dijalanin. Besok Pak Abdul Majid kalau yang 13 pada banyak gayanya, saya sentil. Saya bilang, kesian sama yang bayarin, yang ngongkosin, ibadah yang benar ya. Mumpung lagi di Mekah, ibadah maksimal, biar yang membiayai mendapatkan apa tuh? Pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, kemudian yang terakhir ya, insya Allah ini yang 13 bukan hanya bertemu dengan Baitullah, bukan hanya bertemu dengan Ka'bah, tapi juga mereka nanti akan bertemu dengan Rasulullah ya. Tugas kita Pak, ketika kita bertemu dengan Nabi, sampaikan salam kita. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Orang yang bisa datang berziarah ke rumah Nabi, berziarah ke makam Nabi, maka orang itu akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah ya. Kata Nabi apa? Man zara qabri wajabat lahu syafaati.
Siapa yang menziarahi kuburanku, maka wajib bagiku memberikan syafaat. Ya, oleh karena itu besok ketika di Madinah banyak-banyak datang ke rumah Rasulullah. Biar yang 13 mendapatkan syafaatnya Nabi, biar juga yang membiayai mendapatkan syafaatnya Nabi. Bagi kita yang belum sempat datang ke makam Rasulullah, maka banyak-banyak membaca sholawat kepada Nabi. Maka insya Allah kita semua kebagian apa? Syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, insya Allah kita akan berangkat pada hari Jumat besok, tanggal 4. Ya, kalau bisa mak, kalau bisa sholat Jumatnya di Jumalang. Ya, kalau sholatnya di sini, takutnya jam 2 belum nyampe ke tempat saya. Ya, kan kita Jumat jam 1 dia baru keluar di sini ya. Jam 1 ke sono jam 2, 1 jam kalau nyampe 1 jam. Ya, kalau bisa. Ya, soalnya kan jamaahnya banyak, ada 83 orang, ada 2 bus. Kita akan berangkat besok tanggal 4. Tanggal 4 hari Jumat jam 2 sudah harus sampai di yayasan saya. Pelepasan sampai jam 3 asar, salat asar berjamaah, langsung berangkat dari yayasan saya menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Ya, sampai di bandara sekitar pukul 7 malam. Kemudian jamaahnya langsung saya masukkan ke restoran untuk makan malam. Sekaligus sholat maghrib dan isya di jamaah takhir. Setelah itu bagi paspor, boarding pass dan lain sebagainya, langsung jam 00.20 sudah take off menuju ke kota Jeddah. Kita naik pesawatnya Saudi Airlines. Rencananya kemarin nih pakai pesawat Scott mampir di Singapura, tapi ternyata pesawat Scott tidak ada program yang 10 hari, adanya 11 hari. Kenapa kita ambil 10 hari? Karena kalau 10 hari nanti mereka ini terbang dari Jakarta ke Jeddah, sampai di Jeddah pukul 6 pagi. Kemudian kita ajak city tour dulu keliling di kota Jeddah, sekaligus untuk berziarah ke makam Nabi, istri Nabi Adam, Siti Hawa. Setelah itu check in masuk hotel Jeddah. Ya, jadi dari jam 2 siang tuh masuk hotel Jeddah sampai jam 12 siang lagi. Seharian deg, sampai semalaman deg gitu Pak. Mereka istirahat. Kenapa saya harus istirahat? Ya maklum Pak, udah aki-aki, udah nenek-nenek gini ya. Naik pesawat 9 jam lebih, pada capek, pada lelah, kakinya pada bengkak, tidur kagak pules karena duduk di atas kursi, kagak bisa telentang Pak ya. Saya masukin ke hotel Jeddah untuk istirahat. Sekamar berdua. Nah kalau laki-laki, aki-aki, nenek-nenek ya. Kalau ada pasangannya ya, kalau ada pasangan kata kasih dua, ya kan? Di hotel Jeddah tuh alhamdulillah enak. Semuanya ada kolam renangnya, ada ngejimnya, makannya udah tinggal makan pokoknya. Puas di hotel Jeddah 1 hari. Besoknya baru kita meluncur ke kota Mekah untuk melakukan ibadah umroh. Jadi sudah seharian, udah fresh, udah istirahat ya. Besok ke kota Jeddah, ke Mekah, pakai laksanakan ihram, langsung umrah pertama hari itu. Besoknya umrah kedua langsung kita ke Taif. Besoknya lagi umrah ketiga ke Ji'rana. Besoknya lagi umrah keempat ke Hudaybiyah. Jadi ada 4 tempat mikot di kota Mekah, 4-4-nya kita kunjungin. Ya, Tan'im, Ji'rana, Hudaybiyah, sama Qarnul Manazil. Ini Qarnul Manazil jarang orang yang datang ke sana. Sama Hudaybiyah jarang ya. Nanti kalau Hudaybiyah nih, nenek-nenek nih, kita ajak ke peternakan onta Bu. Kan belum pernah ngiat onta pakai BH ya. Nah, besok di sana ngiat onta pakai BH. Ya, kenapa onta dikasih BH? Karena dia kalau nggak kasih dia minum BH gitu Pak. Layarnya kan panjang ya. Ya, nanti sana minum susu onta yang habis diperes, habis selesai dari susu onta, baru kita ambil mikot ke Hudaybiyah. Insya Allah mudah-mudahan ya. 4 kali umroh, mudah-mudahan umrohnya mabrur. Kemudian kita semuanya ibadahnya lancar Pak ya. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kita bacakan surah Fatihah Pak buat Bapak Haji Abdul Majid beserta keluarga biar Allah kasih keberkahan baik. Allah ganti lebih baik, lebih banyak, lebih berkah. Ya, kan kalau ibarat sumur Pak, sumur. Ya, di sini masih ada sumur nggak? Kalau sumur airnya semakin sering ditimba, maka air sumurnya satu semakin apa? Bersih. Ya, jadi kalau rezeki Pak Haji Majid sering dibagi, maka rezekinya semakin bersih. Yang kedua, kalau air sumur sering diambil airnya, maka entuknya semakin banyak. Kena entuk mata airnya. Ya, udah airnya bersih, airnya terus brorok begitu ya. Maka kita doain, kita baca suratul Fatihah, insya Allah kalau sekarang 13, besok ada 50. Syukur sepesawat Pak. Pesawat ramai kali ya, sepesawat ya. Pak Abdul Majid jadi kepala karomnya Pak Abdul Majid ya. Satu karom, satu rombongan, Pak Abdul Majid pimpinan satu pesawat. Insya Allah mudah-mudahan ya. Saya juga terima kasih mengucapkan yang sebesar-besarnya atas kepercayaannya. Walaupun kemarin Pak ya sempet tukar-tukar gitu ya. Tapi alhamdulillah emang rezeki begitu Pak. Rezeki kan nggak bisa ketukar Pak ya. Alhamdulillah beliau masih percaya dengan yayasan saya, Yayasan Wafiz Alamin Center, untuk bisa memberangkatkan jamaah umroh dari Bapak Abdul Majid. Oleh karena itu mari sama-sama kita baca suratul Fatihah ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kemudian yang ketiga, Fatihah buat bapak, buat ibu yang pengen banget pergi umroh, pergi haji, sama-sama dengan mukjizat suratul Fatihah niatin buat diri masing-masing. Ya Allah, karomah mukjizat suratul Fatihah, undang saya untuk menjadi tamu. Ayo Bu, Bapak minta masing-masing. Tugas kita meminta, nanti Allah yang bukain jalan. Ya, karena orang ketika berangkat nggak melihat dia miskin, dia susah, dia sakit, dia sehat. Kalau Allah undang, comot berangkat. Ya, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Ya Allah, dengan karomah mukjizat suratul Fatihah, undang saya untuk menjadi tamumu. Begitu ya. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih Pak Haji Abdul Majid. Insyaallah mudah-mudahan ini ketularan lebih banyak Pak. Ya, kemarin kan 12 keluarganya, udah ketularan lagi 13. Besok ketularan lagi Pak ya. Besok bisa datang lagi nanti ke sini saya Pak ya. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf. Hadanallah wa iyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.